Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan kita masih dalam keadaan baik dan sehat. Dan firman yang akan saya bagikan di hari ini adalah Ayub dan pergumulannya. Saudara, kita tahu Ayub adalah orang yang jujur, saleh, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayub orang yang luar biasa, tapi di tengah kehidupannya dia mengalami berbagai macam tantangan, cobaan, penderitaan. Iblis dia minta izin kepada Tuhan untuk mencobai Ayub. Dan iblis yakin Ayub akan mengutuki Tuhan. Tetapi ternyata ketika Ayub kehilangan anak-anaknya, harta bendanya, semuanya dirampas dan rumahnya terbakar, Ayub tidak memiliki apapun juga. Istrinya meminta supaya Ayub mengutuki Tuhan. Tapi kita lihat di dalam Ayub pasal pertama ayat 21 dikatakan, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Luar biasa, Ayub dia tidak pernah mengutuki Tuhan. Bahkan di tengah pergumulannya, ketika sahabatnya mencoba untuk terus bertanya, dan mereka kemudian menekan Ayub, jangan-jangan Ayub ini berbuat dosa. Tapi di tengah apa yang sedang dialaminya, bahkan penyakit parah yang ada di sekujur tubuhnya, Ayub tetap bertahan di tengah tekanan, pergumulan, sakit penyakit yang ia hadapi. Tetapi Ayub rupanya di balik semuanya itu, dia kemudian justru mengenal Tuhan lebih dalam. Di dalam Ayub pasal 42 ayat yang ke-5 dikatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Saudara, Ayub mengalami pengalaman yang indah dengan Tuhan dan dia semakin kenal Tuhan. Bahkan ketika kemudian Tuhan meminta Ayub untuk mengampuni ketiga sahabatnya, maka Ayub kemudian mengampuni mereka. Dan ketika Ayub mengampuni ketiga sahabatnya, maka Ayub dipulihkan dan keadaannya kembali dipulihkan Tuhan 2 kali lipat. Saudara, Anda mungkin sedang menghadapi masalah yang berat. Anda mungkin mengalami tekanan dari orang-orang yang tidak menyukai engkau. Mereka membenci, mereka memusuhi engkau. Hari ini mari belajar dari Ayub. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Bertahanlah, tetaplah bersyukur, dan ampunilah mereka. Percayalah, di balik semua yang kau hadapi, Tuhan sedang melakukan karyanya, di mana Dia punya agenda untuk hidup kita. Tapi bagian kita adalah bertahan, bersyukur, dan belajar memahami rencana Tuhan. Pasti ada rencana di balik semua yang kita hadapi. Yang penting mari jangan kita membenci seorang pun. Ampuni saja, ampuni mereka. Pasti hidup Anda akan mengalami berkat-berkat Allah yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Mari tetap semangat dan tetap bertahan dan tetaplah bersyukur. Tuhan pasti buat kebaikan bagi kita. Haleluya. Shalom.